sabana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Oke, selamat siang teman-teman. Gimana? Sehat. Di sini kita kelompok 1 akan menjelaskan dan mempresentasikan tentang materi tentang fungsi dengan satu variabel bebas. Jadi kita ada perkenalan anggota sama ada pertama saya Rimo Rajendra Kasar. Nah, saya dari Marcelo. Saya Gergini Sandro. Di sini kita akan mulai dari pengertian fungsi dulu. Fungsi adalah hubungan antara dua variabel atau dua himpunan. Secara sederhananya, fungsi merupakan aturan yang memasang setiap input dengan tepat satu output. Artinya setiap nilai yang dimasukkan hanya memiliki satu hasil, sehingga tidak terjadi kebingungan. Konteks input dan output. Fungsi dapat dipahami sebagai proses input dan output di mana suatu nilai dimasukkan proses lalu menghasilkan output sesuai aturan tertentu. Fungsi juga bisa ditampilkan dalam bentuk tabel, grafik, atau persamaan untuk mempermudah pemahaman. Dan itu fungsi dapat sangat penting karena menjadi dasar dalam materi lanjutan seperti limit, turunan, dan integral. Selanjutnya akan saya dilanjutkan oleh teman saya Bimo. Dan selanjutnya di sini ada pengertian variabel dalam fungsi. Dalam suatu fungsi terdapat dua jenis variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Di mana variabel bebas itu biasanya dia itu seperti x dan variabel terikat itu y-nya seperti f dan x. Jadi variabel bebas adalah angka yang akan variabel bebas adalah variabel yang bebas dan variabel terikat adalah hasil dari variabel bebas tersebut. Variabel digunakan untuk menyatakan hubungan antara input dan output dalam suatu fungsi. Variabel bebas adalah variabel yang nilainya dapat ditentukan secara bebas, seperti yang tadi aku bilang. Dan biasanya dilambangkan dengan X. Variabel ini berperan sebagai input dalam fungsi, sedangkan variabel terikat adalah variabel yang nilainya bergantung pada variabel bebas. Biasanya ditulis sebagai Y atau Fx, yang merupakan hasil dari fungsi tersebut. Selanjutnya ada perbedaan dan hubungan variabel. Perbedaan utama antara variabel bebas dan variabel terikat terletak pada ketergantungannya. Variabel bebas tidak dipengaruhi oleh variabel lain, sedangkan variabel terikat sangat bergantung pada nilai variabel bebas. Artinya jika nilai variabel bebas berubah, maka nilai variabel terikat juga ikut berubah sesuai aturan fungsi. Keduanya saling berkaitan karena variabel bebas menentukan hasil dari variabel terikat. Dan berikut ada contoh soalnya. Jadi di sini contohnya ada dan berikut ada contohnya, yaitu notasi f x sama dengan 2x plus 3. Dan jika nilai x sama dengan 2, maka F2. Dan di sini karena variabel bebasnya itu 2, maka variabel yang terikat itu mengikuti variabel bebasnya.
seperti X yang nilai X adalah 2, maka X yang ada di sini digantikan menjadi 2 juga. Dan jika dikalikan dan dijumlahkan akan menjadi 7. Silakan. Dan selanjutnya ada pengertian domain dan kodomain dan range, di mana domain adalah himpunan semua nilai yang dapat dimasukkan ke dalam fungsi atau disebut sebagai input. Nilai ini harus memenuhi syarat agar fungsi dapat dihitung. Kodomain adalah himpunan semua kemungkinan nilai output yang ditentukan sejak awal. Sedangkan range adalah himpunan nilai output yang benar-benar dihasilkan dari fungsi berdasarkan domain yang digunakan. Jadi range merupakan bagian dari kodomain. Dan ini ada perbedaan dan hubungannya. Perbedaan pertama dari ketiga konsep ini adalah domain sebagai input, kodomain sebagai kemungkinan hasil, range sebagai hasil nyata. Ketiganya saling berkaitan karena domain menunjukkan nilai yang diproses, sedangkan range adalah hasil dari proses tersebut. Tidak semua nilai dalam kodomain pasti muncul, hanya nilai yang dihasilkan saja yang termasuk dalam range. Dan selanjutnya akan diserahkan kepada moderator. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kita, kelompok kita, itu jadi di sini ada contoh soal. Contoh soalnya itu ada f per x atau sama 1 per x di domain x tidak sama dengan 0. Range-nya f per x tidak sama dengan 0. Pengertian operasi fungsi. Operasi fungsi adalah proses menggabungkan dua fungsi atau lebih untuk menghasilkan fungsi baru menggunakan operasi matematika dasar. Operasi ini meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian fungsi. Jika terdapat dua fungsi yaitu f x dan g x, maka penjumlahan f tambah g ya kurangnya sama dengan f x plus ditambah g x. Pengurangan f dikurangi x dengan f x kurang g x. Perkalian f kali g sama dengan f x dikali g x. Pembagian f jadi x dengan f x per dengan cara g x kurang lebih 0. Melalui operasi ini kita dapat membentuk fungsi baru dari fungsi yang sudah ada. Contohnya itu f(x) sama dengan x pangkat 2 dan g x plus 2. Satu penjumlahan fungsi f tambah g x sama dengan x2 plus x plus 2 sama dengan x2 plus x plus 2. Pengurangan fungsi x dikurang g x sama dengan x perlu dikurang x tambah 2 sama dengan x2 dikurang x dikurang 2. Kalian fungsi f dikali g sama dengan x2 plus 2 sama dengan x. Maka jika tambah 2x tambah 2 pembagian fungsi f per g sama dengan x akar 2 di per x plus 2 x kurang lebih 2. Pengertian inverse fungsi. Inverse fungsi adalah fungsi yang merupakan kebalikan dari fungsi asal. Artinya jika suatu fungsi mengubah nilai menjadi y, maka fungsi inverse akan mengembalikan nilai yang menjadi x. Secara matematis apa dituliskan f(x) sama dengan y, maka f dan kurung y sama dengan x. Namun perlu diperhatikan bahwa tidak semua fungsi memiliki x bar. Suatu fungsi hanya memiliki inverse jika bersifat satu, yaitu setiap nilai output hanya berasal dari suatu input. Langkah menentukan inverse fungsi. Itu menentukan inverse fungsi ada beberapa langkah yang perlu dilakukan. Pertama, misalkan f sama dengan y. Kedua, tukar posisi x
dan Y ketika selesai. Kan persamaan tersebut untuk mendapatkan Y. Terakhir ganti Y dengan 1X. Angka ini digunakan untuk mendapatkan bentuk fungsi kebalikannya. Contoh X sama dengan 3X min 4. Y sama dengan 3X. X sama dengan 3Y dikurangi X plus 4 sama dengan 3Y. Y sama dengan X plus 4 per 3. X sama dengan X sama 4 per 3. Pengertian grafik fungsi. Grafik fungsi adalah representasi visual dari suatu fungsi dalam bidang koordinat kartesian. Grafik ini menunjukkan hubungan antara variabel bebas pada sumbu X dan variabel terikat pada sumbu Y. Dengan menggunakan grafik, kita dapat lebih mudah membuat pola, perubahan nilai, serta bentuk dari suatu fungsi. Setiap nilai X akan menghasilkan suatu nilai X yang kemudian digambarkan sebagai titik dalam bidang koordinat. Contoh penerapan fungsi. Fungsi digunakan untuk menggambarkan hubungan antara dua variabel yang saling bergantung dalam ekonomi. Fungsi digunakan untuk menghitung biaya atau keuntungan. Misalnya fx sama dengan 2x tambah 1000 yang menunjukkan hubungan antara jumlah produksi dan biaya. Dalam fisika, fungsi digunakan untuk hubungan waktu dan jarak seperti S. Fungsi juga digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk membantu perhitungan dan pengambilan keputusan. Oleh karena itu, fungsi penting sebagai dasar dalam matematika dan penerapan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dari. Oke, di sini saya ada beberapa contoh soal yang cukup mudah dimengerti ya. Oke, di sini kita ada contoh soal inverse. Soal inverse itu di sini kita inverse-nya caranya itu Y ini diubah dulu jadi Y jadi dengan X2 plus 1. Oke, sekarang kita pindahkan satu ini ke sini, kita plus mau dipindah jadi dengan X. Oke, di sini kan kuadrat, kita harus menghilangkan kuadratnya dulu. Jadi dengan cara jadi akar Y 1 akar X kuadrat dengan Y min 1 per X. Jadi X nya itu ini inverse X terus dengan Y min 1. Jadi kita ada cara gampang, ada lanjutan lagi. Ini lebih mudah sebenarnya. Kita cek dulu. Nggak ada cara lebih mudah untuk inverse ini. Cara mudahnya itu f x dengan a x dengan a x dengan a. Di sini kita ada soal. Kita f x tambah 5 dengan x plus 4 x kurang 3. Jika f ini dengan 2a 3 sama dengan 6. Mungkin caranya itu cari nilai 6a. Ini caranya mudahnya itu kan plus. Di sini kita ubah dulu ini ya. Kalau yang plus ini jadi 2a kurang 3 dengan f 6. Oke, di sini kita lanjut cari nilai 6. Nanti 6.
dari mana? Dari sini. F X plus 5 ini. Caranya ini kita cari aja apa yang harus ditambah 5 sama 6. Gampang lah ya. X tambah 5 sama 6. 1 tambah 5 juga jadi 6. Nah, saran kita substitusi bagian yang ini. X 2 plus 4x kurang 3. Banyak lagi tulisannya. Kurang 3. Ini kan X dia udah tahu nih 1 nih. Oke. 1 2 tambah 4 1 kurang 3. Jadi ini kan 1 kali 1 1 pakai 1 4 kurang 3 dengan 2. Nah, sekarang kan udah ketemu nih. Itu nilai dari F 6 dengan 2. Baik kan dicari apa? A ya. Kita ini dia. Kan 2A min 3 dengan 2. Kita dipindahin jadi dengan 12 kan min setelah ya 3 2A dengan 5 kan 2A nih dicari kan 6A ya gampang 2 kali 6 3 jadi 6A dengan 5 jadi 3 jadi 15. Nah ini hasil dari 6A ini. Nah, selanjutnya kita ada soal 2 ini yang terakhir nih. Atau soal kedua. Diketahui F super X X 2 tambah 3x sama plus dan F sama dengan A sama min 1. Nah, ini kita cari A. Itu di itu jadi A sama F per min 1. Ini dihitung dulu. Kita udah tahu nih F minimal min 1 X dengan min 1. Kita kan udah ketahuan nih di sini min 1 dengan 1 per 2 plus 3 per min 1 karena kita udah karena X adalah min 1 dengan min 1 per 2 tambah 3 kali min 1. Jadi 3 itu bang dengan 1. Jadi nilai A itu adalah 1. Nih. Sini
Ini kan udah tahu nih, tuh ini satu atau dua itu sama satu. Jadi satu lah jadi ya. Jadi kan satu kan dua kali satu dua sama. Ini sekarang kita kali nih ketemu nih lain jadi x-nya x 4 kali 5 kurang 1 4 kali 5 itu kan 20 kurang 1 12. Jadi nilai dari D kurung F kurung 1 kurungan 19. Itu aja contoh soalnya. Oke, sekalian presentasinya di sini. Jadi di sini kita akan membuka sesi pertanyaan yang akan memiliki 4 kesempatan. Oke teman-teman, kalau ada pertanyaan tanya aja. 4 orang. Saya Renata Sabina. Di sini saya mau bertanya. Coba dong kasih contoh fungsi dalam penerapan sehari-hari. Oke, kita simpan dulu pertanyaannya ya. Oke, 3 orang lagi. Silakan. Siapa aja? Saudarakan, nama saya Mika Sikarto Subirin, NIM 2025-0801-193. Pertanyaan saya, kenapa variabel bebas tidak dipengaruhi variabel lain, sedangkan variabel terikat sangat bergantung pada variabel bebas? Sekian pertanyaan saya. Oke, tersisa 2 pertanyaan lagi ya. Siapa? Boleh? Pertanyaan lagi. Yuk. Oke, teman yang di belakang mau tanya, silakan. Nama saya Brana Seloling, ini 2025-080144. Pertanyaan saya yaitu suatu relasi itu tidak bisa sama dengan suatu fungsi. Tapi kenapa suatu fungsi itu bisa sama dengan suatu relasi? Oke, sisa 1 pertanyaan lagi. Siapa yang mau kasih pertanyaan? Sisa 1 slot untuk pertanyaan lagi. Pertama, saya Alif Darmawan Salmafa, NIM-nya 2025-081132. Pertanyaan saya bukan pertanyaan, lebih ke arah ini aja. Berikan contoh diagram fungsi dan relasi. Oke, di sini kita ada 4 pertanyaan. Kita akan buka saran dan kritik dulu ya sebelum menjawab. Oke, silakan siapa yang mau saran dan kritik, itu 2 doang ya slotnya. Oke, kasihnya. Saya Sulistiana Cahyani. NIM-nya 2025-08011178. Di sini saya akan memberikan kritik. Presentasi itu menjelaskan, bukan membaca. PPT kalian langsung pada isi, bukan inti materi. Jadi kalian membaca, bukan presentasi. Bedakan PPT dengan laporan, dan bedakan presentasi dengan mendongeng. Kita akan membuka 1 sesi lagi ya untuk saran dan kritik ya. Oke, lebih ke saran sih 1 lagi. Boleh, siapa? Nama saya Gilson Fauza dan saya di sini akan memberikan saran kepada kelompok 1. Sarannya sih kalau bisa nanti ke depannya diubah lagi biar ada contoh-contoh soal yang lebih bagus sama biar nggak baca saat presentasi. Ini kan udah kritik saran udah 2 nih. Kita akan membuka sesi tanggapan sebelum
menjawab pertanyaan tadi dikasih oleh 4 teman kita. Mungkin tanggapan satu aja. Ini satu doang yang boleh. Yang tanggapan. Slotnya. Apaan tanggapan apa, Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sigiri Karumullah dari kelompok 10. Tanggapan saya tentang presentasi kalian bagus, tapi ada yang kurang ya. Itu karena kalian itu membaca bukan menerangkan presentasi kalian. Untuk selanjutnya presentasi jangan dibaca maksud saya. Jadi diterangin. Oke, terima kasih. Kita akan masuk ke sesi menjawab pertanyaan dari 4 orang yang sudah memberikan pertanyaan. Jawabannya kan diberikan oleh teman saya. Jadi untuk pertanyaan pertama yaitu contoh fungsi dalam penerapan sehari-hari. Di sini kita bisa ambil contoh dari parkir ya, dari tarif parkir. Seperti input parkir itu seperti waktu dalam parkir dan outputnya itu jumlah dari parkirannya. Kayak misalnya kita parkir sejam itu 3.000, tapi kita udah parkir selama 3 jam. Jadi outputnya itu berarti 2.000 dikali 3. Jadi hasilnya itu 6.000. Itu contoh fungsi. Yang kedua, kenapa variabel bebas tidak dipengaruhi variabel lain, sedangkan variabel terikat berpengaruh? Itu karena variabel bebas itu sebagai inti dari utamanya. Jadi kita itu menyesuaikan isi dari variabel pertama, variabel bebas, untuk menentukan variabel terikat. Makanya variabel terikat itu tidak terpengaruh dalam perubahan. Pertanyaan ketiga, kenapa suatu relasi tidak sama dengan fungsi, namun fungsi itu sama dengan relasi? Karena relasi itu hubungan antara himpunan A dan B, tapi fungsi itu juga sama seperti relasi, tapi ada tambahannya, di mana fungsi itu hubungan antara himpunan A dan B, tetapi domain ke kodomain itu hanya memiliki satu tujuan. Yang keempat, berikan contoh diagram fungsi dan relasi. Singkatnya adalah contoh relasi. Karena relasi itu cuma himpunan A dan B saja. Domainnya tidak diharuskan untuk memiliki satu tujuan. Dan fungsi contohnya seperti ini, di mana setiap domain itu hanya memiliki satu tujuan. Karena pertanyaan sudah dijawab dan titik saran tentang apa itu sudah selesai, kita akan tutup presentasi dari kelompok kita. Kita mengucapkan terima kasih karena sudah mendengarkan. Terima kasih. La Habana.